Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik semua masih semangat ya BCC-nya. Oke, kita nikmati, kita syukuri keadaan bagaimanapun. Insya Allah semua ada hikmahnya, ya. Oke. Pada hari ini kita akan meneruskan materi di pertemuan sebelumnya, minggu lalu. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari nanti mendapatkan manfaat dan barokahnya. Amin. Doa bersama, yuk berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, adik-adik semua masih semangat ya? Oke, di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang menentukan fungsi kuadrat berdasarkan apa kemarin? Yang pertama berdasarkan grafiknya, terus yang kedua titik potong sumbu X, terus titik potong sumbu Y. Nah, pada hari ini kita akan belajar menentukan fungsi kuadrat dengan cara yang lain atau diketahui yang lain. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini, yang pertama peserta didik itu siapa? Sampean apa aku? Sampean kan? Jadi kalian peserta didik mampu menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu X dan titik puncak. Loh Pak, yang kemarin kan sudah titik potong sumbu X. Kemarin titik potong sumbu X saja, nggak ada titik puncaknya kan. Nah, sekarang jadi melalui titik potong sumbu X dan titik puncak itu beda. Titik potong sumbu X saja, nggak ada titik puncaknya. Kalau yang kemarin ini titik potong saja, kalau yang hari ini titik potong dan titik puncak. Jadi nanti ada titik puncaknya. Titik puncak itu apa tahu nggone sing di grafik yang paling atas itu loh. Melalui titik mana itu titik puncak. Sudah diterangkan kan sama Bu Amin kemarin? Pasti ingat lah, ya kan? Oke. Terus yang kedua, peserta didik kalian mampu menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu Y dan titik puncak. Nah, itu juga sama. Kemarin kan kalian sudah belajar tentang menentukan yang melalui titik potong sumbu Y, tapi belum ada titik puncaknya. Nah, sekarang ini ada titik potong sumbu Y dan titik puncaknya. Puncaknya juga sama, yang paling atas. Jadi kalian nanti bisa menentukannya bagaimana, itu ada perbedaannya. Jika yang diketahui ini, kita menggunakan langkah-langkah seperti ini. Jika yang diketahui itu, berarti kita menggunakan langkah-langkah seperti itu. Jadi ada 5 kan kemarin. Masih ingat ya, di pertemuan yang kemarin kalian menentukan yang titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, terus yang yang pertama melalui 3 titik potong. Oke? Bisa ya? Oke, kita masuk yang pertama, yaitu menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu X dan titik puncak. Yuk, kita masuk yang pertama. Menentukan fungsi kuadrat berdasarkan titik potong sumbu X dan apa? Titik puncak. Oke, perhatikan grafik fungsi di samping itu, Nak. Mas, Mbak, coba. Perhatikan itu. Fungsi kuadrat itu memotong titik di mana saja. Yang ada titik bundarannya itu loh, di titik min 1,0, bukan 0,-1 loh ya. Min 1,0. Kenapa nulisnya masih ingat loh ya, nulisnya titiknya itu X, Y. X-nya itu berada di min 1, Y-nya 0. Terus titik puncaknya berada di 1,-4. Paham ya nulisnya ya? Jadi itu memotong di titik min 1,0 dan 1,-4. Terus apakah kalian sudah bisa menentukan fungsi kuadratnya? Bagaimana caranya? Sudah bisa belum? Kita belajar bersama ya. Oke, berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, masih ingat ya kemarin saya bilangnya apa? Kita ubah ke bentuk umumnya persamaan kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, sama. Langkah pertama kita ngubah itu dulu, ax kuadrat plus bx plus c.
Nah, berdasarkan grafik yang ada di samping itu diperoleh sumbu simetrinya itu sama tarik itu X-nya sama dengan 1. Berdasarkan sifat simetri yang kemarin sudah diterangkan oleh Bu Amining, kalian bisa menentukan hasil pencerminan koordinat min 1,0 terhadap garis X sama dengan 1 itu kira-kira di mana? Tuh, min 1,0 itu posisinya di mana? Di sebelah kiri kan? Berarti kira-kira nanti hasil pencerminannya ada di mana? Di kanan apa di kiri? Di kanan. X-nya sama dengan itu, sama perhatikan. Min 1 ke 1 itu lompatnya berapa? Lompat 2. Berarti nanti ke kanannya juga lompat 2. 1 ke lompat 2 berarti 1 tambah 2 ada 3. Jadi X-nya nanti sama dengan 3. Ye? Bisa ya? Bisa, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ke langkah 3. Dengan demikian fungsi kuadratnya dapat dinyatakan dengan bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan ax plus 1 dikali x min 3. Oke, sama seperti yang kemarin. Sama kan bentuknya? Oke, kita operasikan itu. Karena titik puncaknya berada di mana toh? Di 1, min 4, maka diperoleh f1 sama dengan min 4. Pak, kok iso? Ya iso toh le. Fx sama dengan z, ya kan? F1 itu kan x-nya 1, ya kan? Jadi F1 sama dengan z-nya min 4. Jadi kalau berada di titik puncaknya min 1, min 4 berarti diperoleh F1 sama dengan min 4. Sama substitusikan F1 sama dengan min 4 sama dengan F1 sama dengan A kali 1 plus 1 dikali 1 min 3. Pak, dari mana? Itu loh langkah yang ketiga tadi. Fx sama dengan A kali X plus 1 kali X min 3. Jadi itu titiknya dimasukkan, ya kan? Ketemu F1 nya sama dengan min 4 sama dengan A dikali 1 plus 1 2, 1 dikali min 2, 1 dikurangi 3 itu kan min 2, ya kan? 2 kali min 2 min 4. Ketemu min 4 sama dengan min 4A, A nya sama dengan 1. Jadi fungsi kuadratnya yang terbentuk adalah fx sama dengan x plus 1 kali x min 3. Loh Pak, aneh nang di A nya 1, enggak usah ditulis. Nah kenapa Pak? Berapapun bilangan dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Makanya jadinya seperti itu. Fx sama dengan x plus 1 dikali x min 3, ketemunya x kuadrat min 2x min 3. Jadi fungsi kuadratnya yang terbentuk berdasarkan grafik tersebut adalah fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Bisa nggih? Bisa. Anak kelas 9 kan pinter-pinter. Amin. Oke, lanjut ya. Itu tadi kalau titik potongnya di sumbu X. Nah bagaimana kalau dengan titik potong sumbu Y? Apakah sama Pak? Ayo kita simak, kita bahas bareng, kita belajar bareng. Nanti insya Allah kalian paham, mudah kok ini. Jadi ini yang kedua, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu Y dan titik puncak. Oke, perhatikan grafik fungsinya itu. Itu memotong di titik mana saja? Ayo, kalau titiknya ada di garis yang tegak itu berarti yang positif. Nah, yang ada nilainya yang mana? Y-nya atau X-nya? Y ya. X-nya 0, Y-nya berapa itu? Sama perhatikan. 3 ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 3. Di titik sumbu Y-nya 0,3. Kan nulisnya X, Y. Terus titik puncaknya, loh Pak di bawah loh gak popo, grafiknya itu menghadap ke atas. Titik puncaknya berapa itu? Samaan perhatikan itu, samaan tarik garis ke bawah sama samping. Nulisnya dari X-nya itu lurus di angka berapa? Min 2, Y-nya 1. Jadi koordinat titik puncaknya min 2,1. Jadi sudah kita tahu kan? Itu ada 2 titik. Yang pertama titik di sumbu Y 0,3 dan di titik puncaknya min 2,1. Apakah kalian sudah bisa menentukan fungsi kuadratnya? Bagaimana caranya? Sama enggak ya kira-kira dengan yang melalui titik potong sumbu X tadi?
Yuk kita simak langkah-langkahnya. Nah, langkah pertama masih tetap seperti kemarin-kemarin ya kan. Kita ubah ke bentuk umum. Bentuk umumnya persamaan kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Langkah kedua, berdasarkan grafik di samping, sumbu simetrinya berapa itu? Sama tarik. Ada di titik berapa itu? X-nya min 2 kan? Bener kan? Sama enggak? Ya, lihat itu gambar grafiknya. Sama tarik itu kan di min 2. Berarti nanti sifat simetrinya, pencerminannya kira-kira titik 0,3 tadi apa itu? Hasil pencerminannya di mana? Sama lihat 2 ke 0 itu lompatnya berapa? 2. 2-nya kan ke kanan. Berarti hasil pencerminannya nanti di kanan atau di kiri? Kiri ya. Berarti ke kiri lompat 2, 1, 2. Berarti min 2, min 3, min 4. X-nya di min 4. Y-nya kira-kira berubah atau enggak kalau pencerminan? Tetap kan diluruskan. Jadi hasilnya nanti ketemunya min 4,3. Paham nggih? Paham lah. Bisa pasti. Nah, langkah 3, kalau kita sudah tahu seperti itu, berarti kan akhirnya melalui 3 titik kan, 0,3 titiknya Y-nya tadi, min 2,1 itu titik puncaknya, terus min 4,3 yang kita ketahui tadi dari hasil pencerminan, ya kan, melalui 3 titik itu. Kalau melalui 3 titik itu kita masih ingat menentukan fungsi kuadrat yang pertama melalui gambar grafiknya, titik potongnya yang ada 3 itu loh, ya kan? Sehingga dengan demikian diperoleh A-nya sama dengan setengah, B-nya 2, C-nya 3, sehingga didapatkan fungsi kuadratnya fx sama dengan setengah x kuadrat plus 2x plus 3. Nggih? Sing ditopak itu loh yang menentukan fungsi kuadrat yang pertama. Melalui grafiknya kita bisa ambil 3 titik potong. Nggih? Ingat ya? Alhamdulillah. Sehingga dari gambar grafik di samping kita bisa menyimpulkan fungsi kuadratnya apa? Fx sama dengan setengah x kuadrat plus 2x plus 3. Nggih? Alhamdulillah. Jadi kalian sudah bisa menentukan fungsi kuadrat yang pertama melalui grafiknya, melalui titik potong sumbu x, melalui titik potong sumbu y, terus melalui titik potong sumbu x dan sumbu titik puncak, terus melalui titik potong sumbu y dan titik puncak. Ada 5 ya, sudah kalian pelajari semua. Dari kelima tersebut kita bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulannya apa yang bisa didapatkan? Oke, yang pertama, jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c melalui titik koordinat p, h diperoleh hubungan apa? Hi sama dengan P kuadrat A plus PB plus C. Yang kedua, jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memotong sumbu x pada koordinat P,0 dan Hi,0, maka fungsi kuadrat tersebut dapat dituliskan menjadi fx sama dengan A kali x min P kali x min Hi. Yang ketiga, jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memotong sumbu y pada titik koordinat 0,r, maka diperoleh f0 sama dengan r. Yang keempat, dengan mensubstitusikan itu memasukkan nilai x sama dengan 0 pada fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, diperoleh f0 sama dengan c, sehingga berakibat apa? C sama dengan r, atau fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus r. Dan yang terakhir, yang kelima, jika fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memiliki titik puncak pada titik koordinat s, t, maka sumbu simetri fungsi kuadrat tersebut adalah garis x sama dengan s. Pak, kesimpulan ini diambil dari mana? Ya dari pembuktian tadi, penjabaran grafik fungsi, cara menentukan fungsi kuadrat yang ada 2 pertemuan kemarin, ye? Bisa nggih? Bisa. Untuk hari ini
Kita tidak usah ada tugas dulu, tugas yang kemarin silahkan diselesaikan dan segera dikumpulkan. Ada 3 soal kan? Oke, bisa ya. Kalau tetap belum bisa, bisa menghubungi guru di kelasnya masing-masing. Di kelas 9 ABC bisa menghubungi Bu Amining Rohmah, Bu Alfi Laila ya. Bu Alfi Laila, kelas 9 DEF Bu Amining Rohmah, dan di 9 GH bisa menghubungi saya sendiri ya. Bisa langsung japri atau via komen, insya Allah nanti segera dijawab. Yeah. Tetap kalian berusaha, dinikmati saja pembelajaran jarak jauhnya. Insya Allah semua ada hikmahnya. Dan kalian saya doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yeah. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita pindah bab ya ke transformasi. Nah, untuk materi ini kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan, nggih. Siap nggih? Siap. Kita ke transformasi. Pak, transformasi itu apa toh? Ya, kita bahas minggu depan. Transformasi, kalau kalian sering nonton film robot itu kan transformer gitu kan. Transformer itu kira-kira ngapain? Ngapain? Bisa ngapain? Bisa berubah kan? Iya. Perubahan itu juga terjadi di matematika melalui transformasi. Nanti ada translasi, ada dilatasi, refleksi, dan apa? Rotasi. Itu menarik kok. Oke? Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Di awal kita tadi berdoa, di akhir kita juga harus berdoa. Semoga keselamatan bersama kita. Amin amin ya rabbal amin. Marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, adik-adikku semua tetap semangat, dijalani aktivitasnya, saya yakin kalian pasti bisa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.